Hassani Abdul Ghani mengkonfirmasi duo naturalisasi segera datang. FIFA Matchday beri kejutan, PSSI beri pengakuan mengejutkan. Cari-cari kesalahan media Vietnam, usil sindir pesta kirap Timnas U22. Ketum PSSI Erick Thohir menyatakan siap membantu mantan kiper Timnas Indonesia Kurnia Mega. Sebab kiper asal Jakarta itu kini sedang diterpa kesulitan ekonomi untuk pengobatan. Belum lama ini kiper yang sempat membela Arema FC itu memposting deretan medali-medalinya untuk dijual di akun Instagram @egahirmansyah. Medali itu dia jual untuk biaya pengobatan karena kini sedang berjuang pulih dari gangguan fungsi penglihatan. Erick Thohir mengatakan sudah mendengar kabar soal Kurnia Mega dalam media massa. Oleh karena itu dia sangat sedih dan siap membantu beban kiper itu. Mantan anggota eksekutif komite PSSI Hassani Abdul Ghani memberikan kabar terbaru terkait nasib dua pemain keturunan Indonesia Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Dalam unggahan Instagramnya, Hassani berkata singkat yang mengisyaratkan kedua pemain tersebut akan tiba ke Indonesia segera. Rafael dan Ivar diyakini akan segera berangkat ke Indonesia untuk merampungkan proses naturalisasi mereka. Sejauh ini keduanya telah mendapat restu dari DPR. Artinya kini mereka tinggal menjalankan langkah terakhir. Rafael dan Ivar diketahui hanya perlu menjalankan sumpah sebagai warga negara Indonesia. Kabar mengenai timnas Argentina akan melawan Indonesia pada FIFA Matchday Juni mendatang kian santer di media sosial. Hal tersebut setelah jurnalis Argentina Gaston Edul mengklaim Albiceleste akan melawan Indonesia pada Juni mendatang. Anggota Komite Eksekutif PSSI Vivin Cahyani tak menampik rumor mengenai kemungkinan Argentina akan menjadi lawan Indonesia di FIFA Matchday Juni nanti. Namun ia belum pastikan apakah itu akan terlaksana. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga sempat memberikan kode keras jika pertandingan itu akan terwujud. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mewanti-wanti kepada para pemain Timnas Indonesia U22 usai euforia kemenangan di SEA Games 2023. Ex-Presiden Inter Milan itu memperingatkan agar para pemain tidak jatuh ketika dikritik di masa mendatang. Hal ini seiring dengan banjirnya pujian kepada para penggawa Garuda Muda tersebut. Mereka diagung-agungkan oleh para pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya Timnas Indonesia U22 untuk pertama kali berhasil meraih medali emas SEA Games setelah 32 tahun silam. Ini juga menjadi medali emas ketiga mereka selama mengikuti multi ajang 2 tahunan tersebut. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri segera menunaikan nazarnya yakni menjalani ibadah umroh ke Mekah. Indra Syafri mengatakan bahwa itu akan dilakukan secara pribadi tanpa bersama official team atau pemain skuad Garuda Nusantara. Sebagaimana diketahui, Indra Syafri bernazar melakukan ibadah umroh jika berhasil membawa Timnas Indonesia U22 juara di SEA Games 2023. Nazarnya itu kini menjadi kenyataan. Pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso memuji penampilan Marcelino Ferdinand bersama Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023 lalu. Menurutnya Marcelino semakin berkembang usai menimba ilmu di Eropa. Pada SEA Games 2023, Marcelino menjadi senjata mematikan Timnas Indonesia U22. Pada SEA Games 2023, Marcelino menjadi senjata mematikan Timnas Indonesia U22 hingga berhasil membawa pulang emas. Aji mengatakan permainan Marcelino semakin matang usai beberapa bulan bermain di Belgia. Luar biasa menurut saya, semua pemain tidak hanya karena faktor menang aja. Menurut saya seluruh pemain cukup bagus, apalagi Marcel sangat berpengaruh, ungkap Aji Santoso. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong memanggil beberapa pemain Timnas U22 Indonesia untuk menghadapi FIFA Matchday periode Juni 2023. Untuk pemanggilan pemain Timnas U22 Indonesia ini tentunya Sintayong harus izin ke Indra Syafri. Sebagaimana diketahui saat ini Indra Syafri resmi ditunjuk sebagai pelatih tetap Timnas U23 Indonesia yang bakal tampil di Asian Games 2023. Sintayong telah berkomunikasi dengannya terkait ingin memanggil pemain Timnas U22 Indonesia untuk FIFA Matchday. Akan tetapi Indra Syafri tak mengungkapkan siapa saja anak asuhnya yang dipanggil untuk memperkuat Timnas senior. Timnas Indonesia U22 diarak di jalan raya usai memenangi medali emas SEA Games 2023.
Media Vietnam menyoroti kemacetan yang ditimbulkan perayaan itu. Perayaan juara itu digelar di hari kerja. Media Vietnam menyebut perayaan itu akhirnya menimbulkan kemacetan dan tak disenangi beberapa orang. Sing Do Vien bahkan menulis judul parade perayaan U22 Indonesia kontroversial. Tulis Sing Do Vien. Kemudian di artikelnya tertulis, banyak warga yang merasa kerepotan saat kegiatan perayaan juara U22 Indonesia membuat lalu lintas terhambat, sehingga sulit untuk beraktivitas di ibu kota Jakarta. Tulisnya.